Perkenalkan, nama saya Alex Joshua Sahu Silawani dengan NPM 2020 435 Di sini saya akan menjelaskan tentang konkurensi dan recovery control. Pengertian konkurensi kontrol atau pengontrolan konkurensi merupakan salah satu fungsi dari DBMS. Apa itu DBMS? DBMS merupakan database management system, yaitu sistem pengolahan yang terjadi pada komputer. Pada DBMS terpusat, multi-user dapat mengakses sejumlah transaksi pada waktu bersamaan. Penggunaan multi-user pada DBMS berpeluang terjadinya inkonsistensi basis data, maka perlu adanya pengendalian persaingan eksekusi transaksi atau sering disebut konkurensi kontrol. Itu merupakan dari pengertian dari konkurensi kontrol. Selanjutnya ada transaksi yang konkuren banyak dipilih dibandingkan transaksi secara serial, yaitu ada idle time dan response time. Idle time itu waktu menganggur, yaitu aktivitas transaksi terbagi dua, yaitu aktivitas I/O dan aktivitas CPU. Aktivitas I/O seperti pengaksesan disk, penulisan ke monitor. Aktivitas CPU seperti proses penghitungan atau pembandingan. Response time yaitu waktu tanggap, jadi lebih baik. Permasalahan yang terjadi dalam konkurensi yaitu adalah loss update, uncommitted dependency, inconsistent analysis. Loss update apa itu? Modifikasi yang hilang. Uncommitted dependency merupakan ketergantungan tidak khusus atau modifikasi sementara. Dan analisis inconsistent analysis yaitu analisis yang tidak konsisten. Selanjutnya ada loss update, yaitu ini contoh merupakan loss update, yaitu modifikasi yang hilang. Di sini terdapat tabel, yaitu masalah operasi yang sukses dari seseorang pengguna kemudian ditindih oleh operasi update. Dalam modifikasi yang dipakai, di sini ada tabel T1 yang waktu T4 X dengan X-10, dan yang hilang yang dimodifikasi itu X sama dengan X plus 100. Di sini terdapat keterangan modifikasi pada T2 akan hilang karena T1 akan memodifikasi tanpa memperhatikan modifikasi yang terjadi pada T3 atau pada waktu T3. Selanjutnya ada uncommitted dependency, ketergantungan tidak khusus modifikasi. Masalah terjadi saat suatu transaksi membaca data dari transaksi lain yang belum dikomit. Di sini ada dari waktu T6 X sama dengan X-10 itu setelah rollback membaca, dan X sama dengan 100 itu modifikasi sementara, yaitu modifikasi data akan membaca atau memodifikasi data yang salah, jadi akan dimodifikasi sementara. Selanjutnya ada inconsistent analysis. Masalah terjadi saat satu transaksi membaca beberapa nilai, tetapi transaksi kedua pada waktu sama modifikasi nilai tersebut. Berikut adalah contohnya. Teknik pengontrolan konkurensi, locking. Apabila suatu transaksi suatu data, maka suatu lock dapat mencegah pengaksesan oleh transaksi lain. Timestamping merupakan suatu identitas waktu yang dimulainya suatu transaksi. Timestamping mengatur prioritas transaksi berdasarkan timestamp. Timestamp terkecil merupakan transaksi paling duluan. Jika terjadi konflik transaksi, di restart. Optimistic berasumsi bahwa konflik jarang terjadi sehingga proses tetap berjalan dan pengecekan dilakukan pada saat transaksi sudah dikomit. Jika ada konflik, transaksi di restart. Berikut adalah metode locking. Prosedur untuk mengontrol pengaksesan data secara konkuren. Lalu, apabila satu transaksi mengakses basis data, suatu lock akan menolak pengaksesan transaksi lain untuk mencegah modifikasi yang tidak benar. Selanjutnya ada jenis kunci yang digunakan pada metode locking. Ada kunci read, kunci write, dan matrix locking. Kunci read S digunakan bersama. Jika transaksi mempunyai kunci read terhadap suatu data, maka dia dapat melakukan operasi read, tetapi tidak dapat melakukan operasi update.
terhadap data tersebut. Kunci write atau eksklusif. Jika transaksi mempunyai kunci write terhadap suatu data, maka dia dapat melakukan operasi read maupun operasi update terhadap data tersebut. Berikut adalah contoh matrix locking. Table matrix locking. Selanjutnya ada deadlock, suatu situasi di mana dua atau lebih transaksi masing-masing menunggu suatu kunci yang ditahan oleh transaksi lain untuk dilepaskan. Teknik menangani deadlock prevention di BMS mengamati transaksi apakah menimbulkan deadlock dan tidak akan membiarkan deadlock terjadi. Deadlock prevention and recovery. DBMS membiarkan terjadi deadlock, mengenalinya lalu menanganinya. Jadi dikenali dulu baru menangani. Selanjutnya ada timestamp. Timestamp merupakan suatu identifikasi unik DBMS yang mengindikasikan waktu mulai relatif dari suatu transaksi dengan waktu sistem atau penambahan pada counter logic setiap waktu transaksi mulai. Suatu protokol yang menyusun transaksi secara global di mana transaksi yang tertua, transaksi dengan timestamp terkecil, mendapat prioritas utama dari konflik transaksi tersebut. Jadi timestamp terkecil yang mendapat prioritas utama. Optimistic berbasis pada asumsi bahwa pada lingkungan tertentu jarang terjadi konflik, sehingga lebih efisien membiarkan transaksi dieksekusi kemudian pada saat akan di-commit. Diidentifikasi apakah akan timbul konflik. Jika ya, maka transaksi harus di-rollback atau diproses ulang. Selanjutnya recovery control. Recovery basis data merupakan suatu proses penyimpanan kembali basis data pada keadaan yang benar sebelum terjadi kegagalan atau failure. Penyebab kegagalan sistem crash: media failure, aplikasi software, natural physical disaster, sabotase. Sistem crash, kerusakan sistem akibat kesalahan pada perangkat keras atau lunak menyebabkan kehilangan memori utama. Media failure, kegagalan pada media tidak dapat dibaca, menyebabkan kehilangan sebagian dari penyimpangan sekunder. Aplikasi software error, kesalahan pada perangkat lunak. Kesalahan logika yang mengakses basis data menyebabkan satu atau lebih transaksi mengalami kegagalan. Natural physical disaster, bencana fisik yang natural, kebakaran, air bah, gempa. Lalu ada sabotase, kerusakan pada data, fasilitas perangkat lunak, dan keras yang disengaja. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.